saya Susiawati, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Komputasi dengan dosen pemampu Bapak Asep Saifullah, SPD, MSI. Video ini berisi mengenai analisis satu buah jurnal yang berjudul Efektivitas Social Distancing dalam Mitigasi Persebaran COVID-19, analisis pemodelan. Sebelum kita membahas analisis pemodelannya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan virus corona. Apa itu virus corona? Ya, virus yang satu ini telah membuat seluruh dunia panik akan keberadaannya. Hingga saat ini, jumlah orang yang terinfeksi virus tersebut sudah mencapai lebih dari 3 juta orang di seluruh dunia. Dan hingga saat ini pula, jumlah orang yang terinfeksi terus meningkat serta banyak negara yang juga ikut terinfeksi. Pada 12 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan virus corona sebagai pandemi karena penyebarannya mencakup seluruh dunia. Hingga saat ini, lebih dari 3,4 juta penduduk dunia terinfeksi virus corona. Pandemi COVID-19 ini berasal dari Wuhan, Cina. Nah, pemerintah Cina sendiri telah mengadopsi langkah-langkah ketat untuk menahan penyebaran COVID-19. Di antaranya dengan melakukan penutupan sekolah dan tempat kerja, melakukan kebijakan lockdown, dan membatasi hubungan antara individu yang terpapar virus corona dan individu lain. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu pandemi? Apa bedanya pandemi dengan endemi dan epidemi? Pendeknya, endemi adalah tingkat siaga penularan penyakit di suatu daerah, sedangkan epidemi adalah penyakit yang penularannya sampai ke negara tetangga. Nah, adapun pandemi adalah penyakit yang penularannya mencakup seluruh dunia. Coronavirus merupakan virus pernafasan di mana penularan antar individu terjadi melalui tetesan aerosol. Nah, penularan virus ini terjadi karena adanya kontak antara individu yang terinfeksi dengan individu lain di semua tempat, baik itu sekolah, rumah, tempat kerja, dan tempat perkumpulan. Virus ini menyebar lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, dan mata. Yang harus diwaspadai adalah batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini, karena batuk dan bersin itu bisa menempel di semua tempat dan di mana saja. Nah, sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang memegang benda tersebut akan tertular. Cara penting untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama adalah jangan memegang muka. Yang kedua, konsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, sering mencuci tangan. Dan yang keempat, lakukan social distancing. Ya, social distancing atau jarak sosial. Social distancing diberlakukan untuk mengurangi kontak individu yang terpapar. Jarak sosial merupakan satu-satunya langkah saat ini yang bisa dilakukan tanpa adanya vaksin dan perawatan obat antivirus. Langkah-langkah social distancing bertujuan untuk mencegah penularan virus dari orang ke orang dengan meminimalkan kontak yang terjadi. Nah, selain Cina, tindakan tersebut juga dilakukan oleh Italia Utara dan Korea Selatan, serta beberapa negara di belahan dunia lainnya melakukan tindakan yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh George yaitu menggunakan data transmisi COVID-19 dari sumber wabah di Provinsi Hubei, Cina. Model simulasi ini diadaptasi berdasarkan individu yang telah terpapar dari kota Newcastle, Australia. Simulasi penularan virus dalam model komunitas ini tanpa intervensi memberikan dasar untuk membandingkan strategi alternatif social distancing. Riwayat infeksi masing-masing individu telah ditentukan, seperti halnya waktu terinfeksi. Dari data yang dihasilkan model ini, laju pertumbuhan dalam kasus besarnya puncak epidemi dan durasi wabah diperoleh.
Model simulasi berbasis komunitas yang menangkap demografi dan pola pergerakan individu di kota Australia dengan karakteristik penularan virus COVID-19 digunakan untuk mengevaluasi potensi efektivitas berbagai strategi social distancing. Peneliti sebelumnya mengembangkan model simulasi berbasis individu untuk pusat populasi di Australia, Afrika Selatan, Thailand, Vietnam, dan Papua Nugini. Semuanya menggunakan metodologi pemodelan automata teoretik yang sama untuk menangkap dinamika transmisi patogen dan mobilitas populasi. Untuk menentukan efektivitas intervensi jarak sosial tertentu, peneliti membandingkan jumlah kasus menular yang dihasilkan dengan mensimulasikan perjangkitan COVID-19 yang tidak ditanggulangi dengan kasus yang memiliki langkah-langkah jarak sosial tertentu. Serangkaian percobaan pemodelan dilakukan dengan mengaktifkan strategi jarak sosial alternatif, memberikan dinamika infeksi komunitas yang dimodelkan dengan strategi mitigasi tertentu. Parameter transmisi digunakan untuk memodelkan kemungkinan penularan COVID-19 setelah kontak antara individu yang rentan dan yang menular. Dengan menyesuaikan parameter transmisi ini, memungkinkan para peneliti untuk mereplikasi epidemi dengan nomor reproduksi yang berbeda. Model ini secara eksplisit mewakili setiap rumah tangga, tempat kerja, dan sekolah dalam komunitas, dan perpindahan individu di antara mereka. Contohnya, ketika mereka berpindah dari rumah tangga ke sekolah dan tempat kerja dalam siklus siang hari, kemudian kembali ke rumah tangga mereka dalam siklus malam hari, dan setiap hari dibagi menjadi satu hari dan periode malam. Nah, mekanisme mobilitas ini memungkinkan para peneliti untuk memodelkan perubahan pola kontak dengan kemungkinan penularan virus terjadi di lokasi kontak ini, dan juga di komunitas yang lebih luas, termasuk di akhir pekan. Model ini mewakili pola kontak individu ke individu sedetail yang disediakan oleh sumber data untuk secara akurat menggambarkan bagaimana pergerakan individu memungkinkan penularan virus menyebar di wilayah geografis tersebut. Tingkat perincian ini sangat penting untuk memodelkan intervensi jarak sosial, yang tujuannya adalah untuk meminimalkan pola kontak dari orang ke orang dan penularan virus konsekuensial. Model semacam itu telah digunakan sebelumnya untuk mengevaluasi efektivitas dan pengendalian penyakit menular alternatif dan strategi penahanan, termasuk penjajaran sosial, vaksinasi, dan pengobatan obat antivirus dalam pengaturan Australia. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengurangan tertinggi dalam tingkat serangan infeksi dicapai dengan aktivasi cepat dari semua intervensi jarak sosial yang tersedia, dan tentunya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Nah, dengan penundaan aktivasi hingga 6 minggu sejak kedatangan kasus infeksi pertama ke dalam komunitas model, penggunaan berkelanjutan dari keempat intervensi jarak sosial dengan 90% tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat menghasilkan pengurangan tingkat infeksi dari 66% menjadi kurang dari 1%. Demikian pula, keempat intervensi jarak sosial dengan rendahnya kehadiran di tempat kerja, yaitu sekitar 50%, dan penurunan yang lebih rendah dalam kontak di seluruh masyarakat sebesar 30%. Dan keterlambatan aktivasi hingga 10 minggu juga menahan tingkat infeksi di bawah 10%. Untuk kota Newcastle, Australia sendiri, dengan jumlah populasi 272.409 orang, ditunjukkan bahwa tidak ada intervensi jarak sosial tunggal yang memiliki efek signifikan pada pengurangan jumlah keseluruhan infeksi. Tanpa penundaan aktivasi yang signifikan, ukuran tunggal yang paling efektif adalah pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat. Ini mengurangi tingkat serangan infeksi menjadi sekitar sepertiga, dari 180.000 menjadi 64.000. Dan dari 66% populasi turun menjadi 24%. Tingkat pengurangan kontak masyarakat yang lebih rendah sebesar 50% dan 30% ditemukan kurang efektif.
ukuran tunggal kedua yang paling efektif dalam peningkatan isolasi kasus dengan 100% anak-anak dan 90% kepatuhan orang dewasa. Ini ditemukan untuk mengurangi jumlah keseluruhan infeksi dari 180.000 hingga 85.000 dan dari 66% populasi menjadi 31%. Gambar ini mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus-kasus sebelum aktivasi intervensi, atau kita lihat kurva hijau yang meningkat, dan bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari ke-79 dan selanjutnya. Gambar ini menyajikan kurva epidemi untuk kasus infeksi dengan penundaan aktivasi selama 1 dan 5 minggu. Untuk skenario penundaan aktivasi singkat ini, kedua strategi intervensi gabungan efektif dalam mencegah epidemi yang terjadi. Kita lihat kedua garis hijaunya datar. Namun, ini mengasumsikan bahwa strategi intervensi yang kuat dilanjutkan tanpa batas waktu. Sekitar 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang paling efektif, dan peningkatan isolasi kasus dan pengurangan 50% dalam kontak masyarakat juga terlihat sangat efektif dalam mengurangi pertumbuhan dalam jumlah kasus yang menunda puncak epidemi. Gambar 4 menunjukkan bagaimana jarak sosial yang kuat menggabungkan semua langkah-langkah jarak sosial. Kita lihat garis warna hijau dapat mengurangi infeksi pada orang tua menjadi hampir 0. Pengurangan 70% dalam kontak komunitas. Pada garis biru putus-putus adalah tindakan intervensi tunggal yang diprediksi mengurangi infeksi harian maksimal. Titik biru dan garis abu-abu menunjukkan pengurangan kontak komunitas sekitar 50% dan peningkatan isolasi kasus juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus. Kurva ini mengilustrasikan skenario kontrol COVID-19 yang lebih kompleks, yang melibatkan dimulainya dan diakhirinya jarak sosial. Di sini, para peneliti mengasumsikan keterlambatan 10 minggu dalam aktivasi dan mempertimbangkan dua strategi gabungan yang dihentikan setelah 6 atau 8 minggu secara refraktif. Dua strategi yang diilustrasikan dalam gambar 5, keduanya melibatkan peningkatan isolasi kasus pada 100% anak-anak dan 90% orang dewasa, dan menutup semua sekolah. Garis biru tua menunjukkan adanya pengurangan 30% dalam kontak komunitas dan pengurangan 50% dalam kehadiran di tempat kerja, seperti pada gambar di atas. Nah, yang lainnya adalah skenario yang lebih kuat dengan pengurangan kontak komunitas diperkuat hingga 70% dan penutupan tempat kerja menghasilkan tingkat non-kehadiran 90%. Lihat garis warna abu-abu. You just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know.